Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 403, dia enggan. Apa kesalahan Xiao Qin? Papa Seng bertanya pada Old Seng dengan agak sedih. Kau tahu betul kesalahan apa yang telah diperbuatnya. Apakah kau pikir keluarga Seng akan tetap tinggal bersamanya, melahirkan bajingan yang telah menghancurkan keluarga? Sejak perayaan ulang tahunnya dan provokasi Seng Xiao, Old Seng menjadi semakin marah dan tidak masuk akal terhadap keluarganya sendiri. Dia juga melampiaskan amarahnya pada Mama Seng hanya karena dia telah melahirkan Seng Xiao. Meskipun demikian, lelaki tua itu bangkit dari kursinya ketika melihat Papa Seng tidak tergerak dan mengamati putranya. Aku tahu kau terbiasa ragu-ragu dalam segala hal dan tidak tahu bagaimana cara mengambil alih. Jadi, bagaimana dengan ini? Aku akan mengizinkanmu untuk tetap tinggal di keluarga ini jika kau mau mengusir wanita itu sekarang juga. Tidak bisakah kau melakukan itu? Kalau Papa Seng berlaku seperti biasa, yang pasti dia ingin sekali menyiksa orang tua itu hanya demi membalas semua jasanya terhadap keluarga Seng. Namun, tidak, Papa Seng tiba-tiba mendongak ke arah lelaki tua itu. Aku hanya berpikir, ayah macam apa yang tega memaksa putranya sendiri untuk menceraikan menantu perempuannya. Saya juga berpikir, ayah macam apa yang tega mempermalukan menantunya seperti ini dan memperlakukan semua orang seolah-olah mereka bukan manusia. Yang terpenting, aku berpikir ayah macam apa yang tega menindas anaknya sendiri seperti ini. Apa kau manusia? Papa Seng bertanya kepada lelaki tua itu dengan suara keras. Aku sudah muak denganmu selama bertahun-tahun ini. Menurutmu, berapa lama lagi kau masih bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah seorang raja? Orang tua itu tiba-tiba tertawa mendengar kata-kata Papa Seng. Apa? Apakah kamu akan meniru anakmu itu dan mengkhianati keluargamu sendiri? Bukankah wajar mengkhianati ayah sepertimu? Kata Papa Seng, sembari menguatkan diri dalam hati. Tidakkah kau menginginkan kekayaanku? Tempat dalam keluarga? Berlututlah dan mintalah maaf jika kau masih menginginkannya. Mama Seng maju dan hendak membantah lelaki tua itu, tetapi Papa Seng menahannya. Maaf, tapi aku sungguh tidak menginginkan semua itu. Apa katamu? Aku bilang aku tidak menginginkan apapun dari keluarga Seng, dan aku tidak akan pernah menceraikan Xiao Qin. Papa Seng berkata dengan tegas. Aku harap kamu ingat bagaimana jadinya jika kamu mempermainkan hati orang lain. Kita pergi, Xiao Qin. Setelah itu, mereka berdua hendak meninggalkan rumah, yang membuat lelaki tua itu sangat bingung. Apakah kamu salah minum obat, nak? Aku bisa mengerti Seng Xiao, tapi kamu berusaha bersikap gagah berani demi siapa setelah menjadi orang yang lemah selama bertahun-tahun. Saya tidak bersikap gagah berani. Anda akan kehilangan lebih banyak keluarga dengan cara apapun. Lihat saja nanti. Kau harus tahu bahwa begitu kau keluar dari pintu ini, kau tidak akan pernah mendapatkan apapun dari keluarga Seng seperti anakmu yang berkhianat itu. Terserahlah. Kupikir kau akan mengakuiku setelah aku bekerja keras seolah-olah Huang Yao lebih penting daripada hidupku, tapi sekarang aku tidak peduli tentang semua itu. Huang Yao dan keluarga Seng hanyalah rumput liar bagiku sekarang. Karena kau sangat menyukai Huang Yao, hangatkan tempat tidurmu dengannya sampai kau mati. Kali ini Papa Seng tidak menoleh ke belakang. Dia tidak menunjukkan kelemahannya seperti sebelumnya. Dia tidak takut apapun sekarang setelah dia membelakangi lelaki tua itu. Kali ini, Mama Seng bahkan tidak dapat berbicara tepat waktu. Orang tua itu tampak gelisah setelah mereka pergi, bahkan putra tertuanya yang selalu mendengarkannya pun tidak meninggalkannya karena tersihir oleh orang lain. Pergi, pergi, pergi. Aku akan membuat kalian semua menyesal karena mengkhianatiku. Berita bahwa Papa Seng membawa Mama Seng pulang dan memulai masalah di keluarga Seng segera diketahui oleh anggota keluarga lainnya. Hal itu membuat kakak ketiga dan saudara-saudaranya merasakan banyak hal yang berbeda. Kakek menjadi semakin sulit diajak bicara setelah drama hari itu, dan menjadi semakin sombong terhadap keluarganya sendiri. Mungkin dia takut, jawab kakak kedua sambil memperhatikan adiknya. Apa kau tidak tahu? Apa yang dilakukan kakak ke-8 kali ini keterlaluan? Dia mempermalukan seluruh keluarga di depan begitu banyak tamu. Kakak ketiga tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening mendengar itu. Kupikir kau lebih memahami kakak ke-8, kakak kedua. Dia punya kewajiban sebagai cucu keluarga Seng. Tentu saja, dia juga punya tanggung jawab, tapi tidakkah menurutmu berat untuk memikul beban seberat Huang Yao sendirian? Kakak ketiga mendesak Seng Kai. Ya, dia telah memilih cara yang mematikan untuk melakukannya, tapi kau tahu seperti apa kakek kita. Dia mencoba memaksa paman tertua untuk menceraikan bibi tertua. Kakak ke-8 tidak akan melakukan itu jika dia punya pilihan lain. Kurasa dia telah membuat pilihan yang tepat kali ini. Kedua saudara itu mempunyai perbedaan pendapat mengenai masalah itu, tetapi sulit untuk menyalahkan mereka. Bagaimanapun juga, Seng Xiao tidak memberitahu kakak kedua tentang Zongteng. Seng Xiao mempercayai kemampuan Seng Kai, tetapi dia masih memiliki keraguan terhadapnya.
Kesampingkan hal itu, apa pendapatmu tentang kakek yang menyuruhmu menikahi Nona Gu segera? Dia enggan. Kakak ketiga terkekeh mendengar kata-kata itu. Entahlah, enggan atau tidak, tidak ada yang bisa membantah bahwa dia akan menjadi istrimu. Kalau tidak, menurutmu apa alasan kakak kedelapan melawan lelaki tua itu? Sudah saatnya Anda meyakinkannya bahwa hal itu sudah diputuskan. Kakak ketiga kembali ke kamarnya setelah membicarakan hal-hal yang menjengkelkan itu, sedangkan kakak kedua mendapati Gu Ziling sedang minum anggur di taman lagi. Saat pikiran kakak ketiga tiba-tiba terlintas di benaknya, kakak kedua berjalan mendekati Gu Ziling dan bertanya, "Belum tidur? Aku sedang berpikir tentang bagaimana aku harus melepaskan diri dari pertunangan ini. Apakah kamu tidak mau menikah denganku?" Tanya kakak kedua. Sambil memegang anggur merahnya, Gu Ziling tiba-tiba menatap kakak kedua dan menjawab, "Ya. Jika aku boleh memilih, aku lebih suka Seng Xiao meskipun dia tidak punya apa-apa." Kakak kedua terkekeh dan membalas, "Menyerah saja. Kau tunanganku, mau atau tidak? Dan meskipun kamu terlihat sombong, kamu memang tinggal bersama orang lain selama beberapa waktu. Aku tidak pernah merasa hina dengan latar belakangmu, jadi apa hakmu untuk mengkritikku?" Tubuh Gu Ziling menegang. "Menikah denganku juga berarti aku tidak bisa keluar mencari gadis yang kusuka. Kenapa kau bersikap seolah-olah aku yang berutang padamu? Bukankah sudah jelas siapa yang berutang pada siapa di sini?" Gu Ziling membuka mulutnya, berniat untuk membalas. Namun, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Saya. Tidurlah jika kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan. Lebih baik persiapkan dirimu dan menikah dengan keluarga Seng daripada memikirkan hal-hal yang tidak realistis. Dan bahkan jika kamu bersedia memilih Seng Xiao, dia lebih suka tidak punya apa-apa daripada memilihmu." Dengan itu, Seng Kai berbalik dan kembali ke kamarnya. Orang bisa membayangkan dia sudah muak dengan Gu Ziling akhir-akhir ini.